23 Mei Taiwan mencatat penambahan 66.247 kasus baru, New Taipei 15.708 kasus, Taipei 7.185 kasus, Taoyuan 8.636 kasus. Selain itu ada 40 kasus meninggal. Pandemi di kota Taipei terus memanas. Akun Facebook Wali Kota Taipei Kou Wen-je menyatakan konfirmasi dirinya batuk-batuk tanggal 22 Mei dan tes rapid positif. Tes PCR segera dilakukan di Rumah Sakit Taipei City, cabang Renai dan malam hari dinyatakan positif dengan indeks JT 16. 确诊过的随扈再有去仁爱医院去做 PCR， 因为那个地方今天去蛮静的，竟然没什么人，网络预约，然后就直接带健保卡去，就嘟5分钟就全部做完了。 Per Senin 23 Mei, bagi yang menjalani karantina rumah, isoman, pencegahan mandiri usia 65 tahun ke atas kawasan suku adat asli, dan penduduk yang tinggal di luar pulau, 6 kelompok masyarakat yang memiliki hasil rapid test positif usai diverifikasi dokter maka langsung dikategorikan positif. Komandan JJ Chen Shizhong menegaskan akan dimulai pekan ini dan berlaku bagi semua pihak. 快筛就变成阳性就确诊的话呢，至少可以省2到3天的时间。那这个对于及早治疗是非常有帮助的。 Mayoritas yang tertular Omikron akan bergejala ringan, namun ada 12 kasus anak kecil yang bergejala berat, 3 meninggal, khususnya anak laki-laki berusia 10 tahun di Tainan yang tidak memiliki rekam medis lain, sebegitu tertular langsung menderita radang otak. Selain demam, kejang-kejang, halusinasi, mengatakan ada monster di WC, terakhir karena kondisinya parah, tidak tertolong lagi, dan akhirnya meninggal di 18 Mei lalu. Dokter mengingatkan bagi anak berusia 6 tahun ke atas, jika ada gejala kejang-kejang dan tidak sadarkan diri, maka harus lebih waspada. Pandemi terus memanas mempengaruhi masa liburan Festival Perahu Naga yang akan datang. Destinasi wisata Genting sepi pengunjung, yakni tidak sampai 40%. Bahkan mendekati liburan Festival Perahu Naga tidak ada arus pemesanan. Hualien yang ada di timur Taiwan juga terdampak pandemi. Banyak kegiatan yang dibatalkan, termasuk pemesanan hotel. Hingga saat ini hanya sekitar 30%. Di hari biasa tidak mencapai 20%. Pelaku usaha Airbnb menyebutkan jika pandemi mereda akhir Juni, maka industri wisata setempat barulah dapat bangkit kembali. Tera memprediksi masa liburan Festival Perahu Naga jumlah penumpang memang lebih baik daripada masa waspada pandemi level 3. Namun karena adanya aksi tidak lembur oleh serikat buruh, maka kapasitas angkutan harian tidak lebih dari 50% dibandingkan tahun lalu. Saat ini pemesanan tiket tidak mencapai 20%. Pihak TRA memprediksi 2 Juni dan akhir masa liburan 5 Juni adalah titik teramai, dengan rata-rata harian hanya 17,22%. Kondisi ini sangat berbeda dengan sebelum pandemi dan masih membutuhkan penyesuaian lebih lanjut. Kupon revitalisasi yang terlambat di Desa Churu di Pingtung akhirnya tiba. Senin pagi di depan Guil Sengwang hingga pusat aktivitas Tachio, terlihat antrian panjang untuk mendapatkan kupon sebesar $1.000 Taiwan. Pandemi menghantam perekonomian banyak tempat. Saat pemerintah pusat membagikan kupon revitalisasi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, banyak desa dan kampung yang menambahkan kupon susulan. Namun karena pendanaan desa Tachio tidak mencukupi, pembagian tidak terlaksana. Kini dana berhasil dikumpulkan dan mulai hari ini hingga 28 Mei, bagi yang mendaftarkan diri sebagai penduduk setempat sebelum 1 Desember tahun lalu, maka bisa mendapatkan $1.000 Taiwan guna menggairahkan perekonomian setempat, di mana tercatat akan ada 12.000 penduduk yang bisa mendapatkannya. Amerika dan Eropa tersiar wabah cacar monyet yang jarang ditemukan 2 pekan terakhir. Sekujur tangan dan tubuh penderita tumbuh abses bernanah bagaikan cacar. Selain bisul bernanah, juga bergejala demam panas dan sakit kepala. Hingga kini cacar monyet telah merebak ke 15 negara. Kasus pertama di Inggris dilaporkan pada tanggal 7 Mei. Pasien sempat berkunjung ke Nigeria. Kemudian juga dilaporkan ada tambahan 6 kasus. Portugal juga melaporkan 5 kasus pada tanggal 18 Mei. Spanyol tercatat 23 kasus serupa. Kanada 13 kasus. Bahkan di negara bagian Massachusetts Amerika juga diberitakan hal serupa. Pakar berpendapat, cacar monyet sulit menular pada manusia. Namun penularan bisa melalui cairan tubuh di udara. Sebelumnya, cacar monyet sering ditemukan di kawasan pedalaman Afrika Tengah dan Afrika Barat. Pakar berpendapat penyakit ini tidak mudah menular antar sesama manusia. Jika ada gejala yang dialami juga berkategori ringan, namun kondisi terus memburuk beberapa tahun terakhir. WHO juga menggelar rapat urgensi terkait. Disampaikan hingga saat ini belum ada vaksin cacar monyet, namun vaksin cacar biasa yang sudah jarang dipergunakan mampu memberikan efektivitas fungsi hingga 85%. Untuk tahap awal, pakar menjelaskan belum ada kemungkinan tren kombinasi antara cacar monyet dan COVID-19.